Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kelas 12-nya tentang pelanggaran hak dan kewajiban pengingkaran sebagai warga negara. Mari kita lanjutkan. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Menjadi warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli, orang-orang asing yang disahkan di dalam undang-undang sebagai warga negara. Contoh hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Dalam sila pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang lain, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ini sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, saling mencintai dan menyayangi sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, serta mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia. Ini terkandung di dalam sila yang kedua. Kemudian kandungan sila yang ketiga, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang lain lagi, bangsa sebagai bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia. Sila yang keempat, ini mengandung pengertian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh lain, mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang lain lagi, musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian sila yang kelima, ini mengandung pengertian bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh lain, menghormati hak-hak orang lain. Yang lain lagi, mengembangkan perbuatan yang mencerminkan sikap, suasana kekeluargaan, dan gotong royong. Itu mana yang terkandung di dalam sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Mulai sila yang pertama ketuhanan Yang Maha Esa sampai sila yang kelima. Kemudian lagi tentang hal penting di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Ini penting. Yang pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini yang penting. Yang kedua, pedoman melaksanakan sebagai contohnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang sering kita sebut dengan P4. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang semestinya dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga,
perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Selain di dalam Pancasila, hak dan kewajiban juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mulai dari pasal 27 hingga pasal 34. Ada beberapa contoh hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. 1. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tertulis, serta sebagai ditetapkan dengan undang-undang. Jadi sudah ada di dalam undang-undang. Kemudian pasal 28A, setiap orang itu berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Contohnya adanya sekolah. Pemerintah mendirikan sekolah. Beberapa contoh kewajiban warga negara menurut undang-undang. Tadi hak dan kewajiban, ini contoh kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Pasal 27 ayat 1, ini segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut. Pasal 28C ayat 2, ini disebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia atau hak orang lain dalam terbit kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi ini merupakan kewajiban setiap warga negara untuk ikut di dalam pendidikan dasar. Dan juga pemerintah ini punya kewajiban untuk membiayainya. Demikianlah dalam pertemuan ini. Saya akhirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.